Nama saya Yohana Harlianti dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Udayana. Sekarang saya akan mencoba menyampaikan bagaimana cara melakukan analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi analisis terhadap data, penjumlahan data, maupun rata-rata, dan standar deviasi. Dan ini adalah data dari percobaan untuk penelitian mengenai nilai rata-rata kadar lignin serbuk ampas tebu terdelignifikasi. Dan di sini dari konsentrasi NaOH ada 4 konsentrasi yang dicobakan, yaitu 0%, 2%, 4%, dan 6%. Sedangkan lama prosesnya yaitu ada 4 perlakuan, yaitu 4 jam, 8 jam, 12 jam, dan 24 jam. Bagaimana caranya kita menghitung atau menganalisis data statistik deskriptif? Ini saya akan gunakan alat bantu dengan menggunakan perangkat lunak, yaitu Excel dari data. Data ini yang pertama kita akan menganalisis untuk perlakuan 1, yaitu 4 jam. Untuk jumlah ini kita jumlahkan 4 data. Untuk menghitung jumlahnya kita menghitung 4 data ini menggunakan formulasi sama dengan sum. Kalau kita blok 4 data ini, lalu blok 4 data ini, lalu klik enter. Nah, untuk menghitung rata kadar ligninnya itu Avenger masih dengan data yang sama, data ini, lalu klik enter. Dan untuk STDF nya juga sama, formulasinya itu STDF, lalu kita blok 4 data yang ini, masih data yang sama, lalu klik enter. Dari sini kita sudah menghitung jumlah, rata, dan STDF-nya selama 4 jam. Kemudian kita juga harus menghitung perlakuan lainnya. Untuk mempermudahkan perhitungannya, kita dapat menggunakan cara berikut ini. Caranya yaitu blok untuk jumlah, rata, dan STDF. Sampai muncul tanda plus seperti pada pojok kanan di bawah, lalu kita tarik sampai ke ujung. Nah, secara otomatis jumlah rata kadar lignin dan STDF nya sudah terhitung dari 4 perlakuan ini. Agar lebih mudah dipahami, dilihat, dan dibaca tanpa kehilangan informasi dibandingkan dengan tabel yang begitu banyak, maka perlu kita membuat dalam bentuk grafik. Nah, sekarang saya akan membuat dalam bentuk grafik batang. Itu yang pertama, kita klik insert, kita pilih ini, klik ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada kotak yang blank. Nah, sekarang kita akan mengisinya dengan diagram batang. Dengan cara pertama, kita akan aktifkan terlebih dahulu kotaknya. Kita klik kanan, lalu pilih select data. Untuk chartingnya kita tidak usah isi karena kita akan mengisi data-data yang kita perlukan saja. Lalu klik add. Untuk series name-nya saya akan menyimpan ini rata kadar
Dan untuk series value-nya kita taruh angka dari kadar ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk sumbu X-nya masih dalam angka 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya akan mengubahnya menjadi lama perendaman per jam, yaitu 4 jam, 8, 12, dan 24. Kita klik edit, lalu kita blok. Nah, sekarang klik OK. Klik OK lagi. Nah, ini adalah grafik batang dari analisis deskriptif nilai rata-rata kadar lignin serbuk ampas tebu terteknik nidifikasi. Kemudian untuk sumbu Y masih belum tampak, bisa kita tambahkan, yaitu dengan cara klik pada sumbu Y, lalu double klik. Lalu kita pilih line-nya, kita pilih solid line, warnanya hitam. Nah, dapat dilihat di sini di mana sumbu Y-nya sudah ada dan berwarna hitam. Lalu kita akan menambahkan dengan tik untuk menandakan masing-masing label daripada X. Kita klik lagi, kita ke sini, kita klik tick marks, lalu pilih outside. Nah, sekarang ticknya sudah ada. Karena di sini angkanya masih desimal, saya akan mengubahnya ke angka yang bukan desimal. Kita klik lagi, kita pilih number. Ini juga kita pilih number, lalu angka 2 ini kita ubah menjadi 0. Nah, sekarang di sini sumbu Y-nya angkanya sudah tidak desimal lagi. Nah, lalu perlakuannya sama untuk sumbu X juga, kita akan ke line, ke solid line, lalu warnanya hitam. Oke, sekarang sudah ada sumbu X-nya warna hitam, lalu kita menambahkan ticknya. Tick, pilih outside. Sekarang ticknya sudah muncul. Nah, di sini masih terdapat garis-garis sumbu Y. Untuk menghilangkannya, kita bisa dengan cara klik pada garis-garisnya sampai muncul titik-titik seperti ini. Lalu kita klik tombol delete pada keyboard kita. Nah, sekarang garis-garis pembantunya, sumbu Y-nya sudah hilang. Dan di sini kita lihat tulisan pada sumbu X dan sumbu Y-nya masih abu-abu. Kita bisa merubahnya menjadi hitam dengan cara klik, lalu seperti biasa kita klik di sini. Juga dengan sumbu Y-nya. Sekarang kita akan menambahkan label pada sumbu Y dan sumbu X. Pertama kita klik tombol ini, sumbu Y, lalu kita ke insert, chart design, kita pilih di pojok kiri atas ini ada add chart element, lalu kita pilih axis, pilih vertikal. Di sini saya akan menaruh rata kadar lignin.
ya persen. Coba dia menjadi warna hitam. Lalu untuk X-nya ini saya akan menambahkan labelnya itu lama perendaman per jam. Klik add chart, axis, kita pilih yang horizontal. Dari grafik batang ini masih ada yang kurang, yaitu standar deviasinya. Kita bisa menambahkannya dengan cara klik pada batang, salah satu batang dari grafik ini, lalu kita ke add chart element, kita pilih error bars, kita pilih more error bars optimize karena kita sudah menghitung standar deviasinya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih custom, klik specify value. Nah, di positif ininya kita isi angka di sini. Itu juga dengan negatifnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat error barsnya. Kita dapat melihat berapa atau mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah untuk rata kadar lignin. Kita juga bisa menambahkan angka-angka pada error bars di sini, yaitu dengan klik kanan, klik pada batang, kita klik kanan, lalu add data labels. Nah, angkanya sudah ada. Kita bisa mengaturnya agar bisa lebih rapi. Ini dengan cara ini kita bisa merapikannya. Nah, ini sekarang grafik batang dari rata kadar lignin serbuk ampas tebu sudah kita buat. Nah, dari data ini kita bisa melihat mana data yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.